Hasil pertandingan Chelsea versus klub Amerika. Chelsea mengawali pramusimnya dengan laga uji coba kontra klub Amerika di Las Vegas, Minggu 17 Juli 2022. The Blues mengalahkan klub asal Meksiko itu dengan skor 2-1. 3 gol yang tercipta di laga ini semuanya tercatat atas nama pemain-pemain Chelsea. Satu di antaranya berupa gol bunuh diri yang ke-55. Tetapi klub Amerika itu bisa membalas berkat Owen Gold James di menit ke-60. Kemenangan anak-anak asuh Thomas Tuchel di hasil pertandingan Arsenal versus Everton. Arsenal mengalahkan Everton 2-0 dalam laga uji coba pramusim di Amerika Serikat pada Minggu 17 Juli 2022. Striker baru Gabriel Jesus kembali mencetak gol untuk Arsenal. Gabriel Jesus membuka skor di menit ke-33. Bukayo Saka pun kemudian menggandakannya di menit ke-36. Arsenal sudah memainkan 3 pertandingan uji coba di pramusim ini dan selalu menang. Sebelum menekuk Everton, anak-anak asuh Mikel Arteta membungkam Ipswich Town 5-1 dan FC Nuremberg 5-3. Laga melawan Nuremberg juga menjadi ajang debut Gabriel Jesus bersama Arsenal setelah gabung dari Manchester City dan memborong 2 gol. Melawan Everton dia mencetak 1 gol. Fans Arsenal cukup antusias dengan performa striker baru mereka tersebut. Namun ada juga yang berharap supaya dia tetap gacor saat musim kompetisi dimulai nanti, bukan hanya cuma main di pramusim. Robert Lewandowski resmi gabung Barcelona. Menurut laman resmi Barcelona, mereka telah resmi mengkonfirmasi kedatangan Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Hanya saja Blaugrana menyebut Robert Lewandowski masih menunggu tes medis dan tanda tangan kontrak. Seperti yang diketahui, Robert Lewandowski menjadi salah satu striker tajam yang haus gol di kancah sepak bola dunia. Hal itu tercatat dari torehan golnya yang sudah ia kemas selama di Bayern Munchen. Tercatat pria 33 tahun kelahiran Warsawa itu sudah membukukan 344 golnya dan 72 assist selama bermain 375 penampilan di Bayern Munchen. Jauh sebelum melancong ke Jerman, Robert Lewandowski memulai karir profesionalnya pada tahun 2006 di Salzburg. Dari situ ia terus memperlihatkan ketajamannya hingga karirnya mulai menanjak. Puncaknya ketika ia memutuskan hijrah ke Borussia Dortmund pada 2010 dari Lech Poznan. Di Borussia Dortmund berhasil memenangkan 2 gelar Liga Jerman dan menjadi runner-up final Liga Champions. Selanjutnya Robert Lewandowski hengkang ke Bayern Munchen pada tahun 2014 silam. Ia pun menjadi bagian penting dari tim berjuluk Bavaria itu yang menaklukkan segalanya. Pada tahun 2020 ia berhasil meraih gelar Liga Jerman, Piala Super dan Liga Champions, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak dengan 15 golnya. Konsistensinya itu membuat ia banyak mendapatkan pujian. Tak ayal Barcelona pun terpincut olehnya meski sudah berusia 33 tahun. Resmi, Manchester United datangkan Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Manchester United telah merampungkan perekrutan Lisandro Martinez dari Ajax pada Minggu dengan bek internasional Argentina itu akhirnya hijrah ke Old Trafford. Erik ten Hag langsung mengidentifikasi pemain 24 tahun tersebut sebagai target utama setelah sendirinya hijrah dari Amsterdam ke Manchester musim panas ini. Kini pelatih asal Belanda itu sukses mendapatkan bek pilihannya. The Red Devils menginvestasikan 46,5 juta pound sterling untuk memboyong Martinez menjadikannya bek mahal termutakhir yang hadir di lini belakang Manchester United. Martinez sendiri dilaporkan akan menaikkan kontrak 5 tahun di Manchester, dengan kesepakatannya akan memanggarinya sampai musim panas 2027. Manchester United diminta jual Cristiano Ronaldo. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Ronaldo ingin pergi dari Manchester United. Dia telah meminta kepada Manchester United untuk melepasnya jika ada tawaran yang cocok. Bintang asal Portugal tersebut juga ingin terus bermain di Liga Champions. Sementara Setan Merah hanya tampil di Liga Eropa pada musim depan nanti. Sampai sejauh ini Chelsea dan Bayern Munchen sudah dikaitkan dengan Ronaldo. Namun manajer Erik ten Hag menegaskan kalau Ronaldo tidak akan dijual. Sheringham menilai Manchester United sebaiknya menjual Ronaldo, sebab dengan menjual Ronaldo mereka bisa mendapatkan 2 atau 3 pemain lainnya. Kepergian Ronaldo mungkin akan jadi kehilangan besar buat Manchester United, namun Sheringham justru melihatnya akan menguntungkan semua pihak.
Melempem di PSG, Wijnaldum ditawarkan ke Liverpool dan AS Roma. Wijnaldum sempat jadi andalan di Liverpool. Setelah kontraknya berakhir pada tahun 2021 lalu, ia gabung ke PSG. Sayangnya di klub barunya ini, Wijnaldum gagal mengulang performa apiknya di Liverpool. Ia pun akhirnya disebut sebagai rekrutan terburuk di Ligue 1 pada musim 2021-2022 kemarin. Wijnaldum memang masih sering dimainkan, tetapi performanya sangatlah buruk. Hal ini juga berimbas ke level internasional, di mana ia pun kehilangan tempatnya sebagai starter di timnas Belanda. Georginio Wijnaldum sempat dikaitkan dengan Liverpool pada awal musim panas ini, apalagi Der diklaim berniat untuk mencari gelandang baru. Akan tetapi Liverpool tak mau menerima pulang Wijnaldum dari PSG. Pasalnya Jurgen Klopp disebut masih puas dengan komposisi pemain yang ada sekarang ini. Selain itu juga karena Liverpool berniat mencari pemain yang masih muda. Sebelumnya Der memang disebut berniat mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Setelah opsi ke Liverpool pun gagal, PSG pun dikabarkan mencari alternatif klub lain yang bersedia menampung Georginio Wijnaldum. Kini rada mereka mengarah ke Italia. PSG disebut telah menawarkan Wijnaldum pada Jose Mourinho di AS Roma. Kabar ini diklaim oleh Ime Segagero. Akan tetapi ada kendala yang akan dihadapi oleh Roma jika mereka ingin memakai tenaga Wijnaldum. Kendala itu adalah soal gajinya yang besar. Mourinho sendiri sekarang ini sedang mencoba merombak skuadnya agar lebih tangguh dari musim lalu. Sejauh ini mereka sudah sukses mendatangkan 3 pemain baru, yaitu Nemanja Matic dari Manchester United. Gabriel Jesus diyakini bisa jadi bintang Arsenal. Jesus bergabung dengan Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Penyerang asal Brazil tersebut meninggalkan Manchester City demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. The Gunners menebus Jesus dengan biaya transfer yang mencapai 45 juta pound sterling. Dia menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di Emirates Stadium atau sampai tahun 2027 mendatang. Kehadiran Gabriel Jesus diyakini akan menambah daya gedor Arsenal pada musim depan nanti. Dia telah membantu Manchester City meraih 4 trofi Premier League dan sejumlah gelar domestik lainnya. Rivaldo mengaku ikut senang melihat Gabriel Jesus pindah ke Arsenal. Dia yakin nasib Jesus bakal berubah setelah datang ke Etihad Stadium. Rivaldo juga percaya bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut bisa menjadi bintang baru The Gunners. Arsenal sudah dipastikan tidak akan bermain di Liga Champions pada musim depan nanti. Meski begitu, Rivaldo sangat yakin kalau hal itu tidak akan menutup peluangnya untuk tampil di Piala Dunia 2022 bersama timnas Brazil. Balik ke Emirates Stadium, ini target awal Saliba di Arsenal. Saliba tak mendapat kesempatan bermain di skuad inti Arsenal sejak diangkut dari SD Estienne pada tahun 2019 lalu. Ia malah lebih sering disekolahkan ke klub lain. Ia sempat dipinjamkan ke Nice, lalu pada musim 2021-2022 kemarin ia dipinjamkan kembali ke Marseille. Di sana Saliba tampil sangatlah apik. Mikel Arteta pun dikabarkan menempatkan bek 21 tahun itu dalam rencananya di skuad Arsenal pada musim 2022-2023 mendatang. William Saliba ikut serta rombongan skuad Arsenal yang melakoni tur pramusim di Amerika. Saliba ikut bermain dalam laga lawan Everton. Usai laga tersebut, ia menyempatkan berbicara soal targetnya di Arsenal. Ia mengaku ingin berjuang agar bisa mendapatkan tempat inti di tim asuhan Mikel Arteta. Mikel Arteta pun sempat angkat bicara soal kehadiran William Saliba. Ia mengaku Saliba memang masuk rencananya di skuad Arsenal. Namun ia juga menegaskan Saliba tak otomatis jadi starter di timnya meski tampil apik di Marseille. Ia mengatakan hanya akan bisa menjamin sang bek maupun pemain lainnya jadi starter jika ia tampil mengesankan dalam sesi latihan. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.